Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan persiapan UTBK. Ya, nah, persiapan UTBK tentunya 2021 di tahun ini, ya, khususnya tentang biologi. Minggu kemarin kita baru menyelesaikan pembahasan persiapan UTBK paket keempat. Nah, sekarang kita masuk ke paket kelima. Ya, baik, kita lanjutkan. Di paket yang kelima ini kita mencoba membahas soal UTBK atau SBMPTN gitu ya di tahun 2012. Oke, ada soal yang pertama kita bacakan. Organisme yang tidak termasuk ke dalam kingdom fungi adalah, oke, berarti kan ini sudah jelas soalnya ya, yang tidak termasuk ke dalam kingdom fungi. Berarti mana yang tidak termasuk ke dalam kingdom dari jamur ya. Kita identifikasi satu-satu. Saccharomyces, teman-teman, ini dia merupakan hamiroti gitu ya. Jadi berarti dia termasuk ke dalam jamur. Nah, kalau diminta divisi, nah, dia itu termasuk ke dalam divisi Ascomycota. Gitu ya. Berarti kalau dia masuk ke Ascomycota, tentu berarti dia jamur, gitu ya. Oke, terus yang kedua ada Streptomyces. Nah, Streptomyces itu dia merupakan bakteri gram positif, gitu ya. Bakteri gram positif. Udah ketahuan nih berarti ya. Nah, berarti yang termasuk dia Streptomyces itu berarti termasuk ke dalam kingdomnya Monera, berarti bakteri dia mah ya. Oke, terus Aspergillus, Aspergillus sama dia divisinya Ascomycota, gitu ya. Penicillium juga sama, ini dia Ascomycota, Ascomycota. Nah, kalau Rhizopus ini berbeda, dia divisinya itu Zygomicota, gitu ya. Zygomicota. Berarti sudah ketahuan ya, yang bukan termasuk ke dalam kingdom dari fungi adalah B. Oke, nomor 2. Getah yang keluar dari batang tumbuhan yang terluka mengandung, oke, ini ada getah katanya yang keluar dari batang. Nah, teman-teman, konsep dari getah yang keluar khususnya dari batang dari tumbuhan itu sendiri, gitu ya. Nah, getah ini tentu di semua tumbuhan memang akan mengeluarkan getah saat bagian atau jaringan dari tubuhnya itu terluka. Nah, getahnya itu dia mengandung senyawa organik, gitu ya. Dia mengandung senyawa organik, gitu ya. Nah, ini dia mengandung senyawa organik. Nah, senyawa organik yang ada di dalamnya itu dia organik yang sangat kompleks, gitu ya. Dari mana dihasilkan? Tentu senyawa organik itu merupakan hasil dari proses fotosintesis, gitu ya. Fotosintesis. Jadi proses fotosintesis itu dia menghasilkan senyawa organik kompleks, gitu ya. Nah, salah satu keberadaannya itu yaitu ada di getah, gitu ya, di getah tumbuhan itu sendiri. Nah, kandungannya apa? Nah, getah dia sudah disebutkan tadi bahwa dia mengandung senyawa organik kompleks. Nah, senyawa organik kompleksnya apa yang paling banyak? Yang paling banyak itu adalah senyawa senyawa dari polisakarida. Polisakarida. Berarti kalau berbicaranya polisakarida, berarti dia golongan dari karbohidrat. Gitu ya, itu isi dari getah. Berarti jawabannya nomor 2 adalah kita cari. Nah, ini dia senyawa organik kompleks hasil proses fotosintesis yang C. Gitu ya. Oke, baik. Nomor 3. Nah, di nomor 3 ini katanya ada harimau, ini bukan harimau gitu ya. Harimau India diberi nama, katanya nama ilmiahnya itu Panthera tigris ssp, ya, tigris. Nah, kata tigris pada nama tersebut katanya menunjukkan apa? Oke, ini tigrisnya ada dua gitu ya. Yuk kita akan sebut. Seperti yang kalian ketahui bahwa penamaan itu dia dikenal dengan nama binomial nomenklatur gitu ya. Kapan? Kalau itu dia terdiri dari dua suku kata. Nah, tapi di soal dia ada tiga suku kata. Berarti bukan binomial. Berarti trinomial gitu ya. Kita tulis dulu. Berarti dia berbicara trinomial. Jadi tiga suku kata gitu ya, ada tiga suku kata. Nah, berbicara trimonial ini misalkan contoh, misal gitu ya, saya punya
Contoh misalkan passer domesticus misalkan domesticus. Nah, domesticus misalkan domesticus. Nah, berarti kan ini ada apa namanya? eh, ada tiga gitu ya. Ini ya domesticus. Nah, yang pertama adalah ini. Misalkan saya punya tiga suku kata dari trinomial pemberian nama ilmiah ini, ya. Nah, di dalam sistem trinomial ini, maka bisa kalian ketahui ini apa ya? Ini burung gereja ini teh ya. Jadi ini teh burung gereja. Oke, atau misalkan ada satu lagi ada tidak ada boleh lah ya. Saya tulis misalkan ada namanya Felis manicula. Maniculata domesticus misalkan domesticus gitu ya. Nah, ini tiga suku kata kita akan identifikasi gitu ya. Nah, dia kita akan lihat memiliki tanda-tanda yang berbeda gitu ya. Oke, berarti kalian kan sudah tahu nih dia kata pertama di sini dia menunjukkan dia petunjuk ke genus menunjukkan dia genusnya. Jadi passer dengan felis ini dia menunjukkan genusnya. Ini dia burung gereja yang bawah adalah kucing rumah. Ya, felis maniculata itu dia kucing rumah. Nah, kata yang keduanya ini ada domesticus, ada maniculata. Kalian juga sudah tahu, gitu kan ya? Dia menuju ke mana? Dia sebagai petunjuk spesies, gitu ya. Ini dia sebagai petunjuk spesies. Oke, nah sekarang ada tiga. Ini suku kata yang ketiga. Nah, suku kata yang ketiga ini dia merupakan penunjuk subspesies. Gitu ya, subspesies. Itu kalau berbicara trinomial. Gitu ya, jadi jawabannya seperti itu. Nomor tiga berarti apa? Tigris itu berarti dia petunjuk spesies dan subspesies. Berarti yang B. Gitu ya. Oke, baik. Nomor 4. Hormon penghambat pertumbuhan tanaman dan terkait dengan waktu jatuhnya buah pada tanaman budidaya katanya adalah kita akan cek apa hormon yang menghambat pertumbuhan ini mah gampang ya. Yang menghambat pertumbuhan itu dia ini mah sudah ada konsep namanya asam absisat gitu ya. Nah, kapan dia menghambat pertumbuhan? Asam absisat ini dia punya peran. Kapan? Ketika kondisi ingat-ingat gitu ya, ketika kondisi lingkungan nah dalam keadaan apa, dalam keadaan ekstrim. Nah, gitu ya. Apa-apa kondisi lingkungan ekstrim? Satu, misalkan boleh ketika dalam keadaan air di dalam lingkungannya sangat kurang, misalkan gitu ya, itu ekstrim. Yang kedua, misalkan suhu, gitu ya suhunya sangat terlalu tinggi atau dalam keadaan panas banget gitu kan ya. Nah, air yang kurang, suhu yang tinggi merupakan kondisi ekstrim yang ada di lingkungan. Maka kondisi ini bisa ditangani oleh asam absisat. Supaya tumbuhan tidak kehilangan air dengan kondisi seperti itu, asam absisat dia berperan menghambat pertumbuhan gitu ya. Nah, kondisinya bagaimana? Misalkan daunnya kalau di jati dirontokkan gitu kan ya. Nah, sebab kan daun jati punya daun yang lebar, berarti stomatanya banyak gitu ya. Kalau dia tidak diranggaskan, tidak digugurkan, maka bisa jadi penguapan terjadi banyak di situ gitu ya. Gitu. Auksin, sitokinin dan giberelin dia merupakan termasuk ke dalam hormon pertumbuhan gitu ya pertumbuhan. Kalau asam tromalin ini dia apa namanya perbaikan jaringan, perbaikan ya jaringan yang mana ketika luka tentunya ya. Baik. Nomor 5. Nah, di nomor 5 ini ada sebuah grafik ada kurva gitu ya. Pada kurva tersebut katanya daya dukung lingkungan diperhatikan dengan huruf apa gitu ya. Oke, berarti ini konsepnya tentang daya dukung lingkungan. Nah, saya tulis ya, daya dukung lingkungan. Nah, berbicara daya dukung lingkungan ini, teman-teman, lingkungan ya. Nah, daya dukung lingkungan itu seperti apa? Konsepnya adalah daya dukung lingkungan itu adalah ukuran populasi ya. Kita cek ukuran populasi, saya tulis gitu ya. Nah, ini dia. Ukuran populasinya apa? Ukuran populasi maksimum.
maksimum berarti total gitu ya. Maksimum. Nah, maksimum siapa? Suatu spesies. Suatu spesies gitu ya. Nah, yang dapat bertahan tentunya, yang dapat saya tuliskan dulu ya. Dapat dipertahankan oleh lingkungan gitu ya. Nah, ketika lingkungan dapat mendukung keberadaan dari populasi tersebut, maka berarti lingkungan tersebut mendaya dukung spesies itu. Gitu ya, itu yang kita sebut sebagai daya dukung lingkungan. Nah, daya dukung lingkungan ini teman-teman misalkan berkenaan dengan apa? Daya dukungnya itu bisa berkenaan dengan makanan, gitu ya. Berarti lingkungan tersedia makanan yang cukup, habitatnya bagus, misalkan sesuai yang diinginkan oleh spesies, airnya banyak di situ sesuai yang dibutuhkan, sumber daya gitu ya, juga sumber daya yang lainnya boleh gitu ya, daya lainnya mendukung organisme itu untuk tumbuh. Nah, yang jadi konsep adalah daya dukung lingkungan itu, yang jadi konsepnya adalah daya dukung lingkungan itu dia merupakan, jadi kata kunci dari daya dukung lingkungan kalau dibuat sebuah kurva, maka daya dukung lingkungan itu dia dibuat sebuah garis lurus. Nah, garis lurus. Garis lurus yang bagaimana? Garis lurus memotong komponen grafik, memotong gitu ya, komponen grafik. Nah, yang seperti itu kita sebut sebagai daya dukung lingkungan. Yang mana berarti dalam hal ini adalah yang B, dia memotong kurva grafik, memotong komponen grafik. Gitu ya. Berarti nomor 5 jawabannya adalah B. Ya, baik. Nomor 6. Karakteristik tumbuhan paku heterospor. Oh, diminta tumbuhan paku heterospor. Baik, ciri-cirinya paku itu kan ada 3 kan ya. Ada homospor, ada heterospor, ada peralihan. Oke, berarti ini diminta yang pakunya heterospor. Saya tulis di sini ya. Berbicaranya paku heterospor, teman-teman, maka dia punya khas yang berbeda dari paku-paku yang lainnya. Gitu ya. Apa? Paku heterospor itu perlu diingat dia berumah dua. Berumah dua. Apa maksudnya berumah dua? Seperti halnya kalian yang suka pacaran tuh, gitu ya. Jadi ketika pulang sore harinya, yang perempuan pulang ke rumahnya, laki-laki pulang ke rumahnya. Berarti kan rumahnya masing-masing tuh ya. Nah, itu dia berumah dua disebutnya. Kalau yang berumah satu itu adalah ketika kalian sudah menikah. Kalau sudah menikah kan kalian bersama memiliki rumah bersama, gitu kan ya. Nah, ketika memiliki rumah bersama, maka itu dia disebut sebagai berumah satu, gitu ya. Berarti dalam hal ini kalian berumah dua itu seperti itu, gitu ya. Jadi masing-masing berpisah. Jadi tumbuhan itu berarti dia punya kelamin betina dan jantannya yang terpisah, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menghasilkan dua jenis spora yang berbeda, gitu ya. Menghasilkan dua jenis spora yang berbeda, gitu ya. Nah, dua jenis spora yang berbeda ini dia tidak sama dengan paku-paku yang lain, gitu ya. Jadi ada betina, ada jantan, gitu ya. Dua jenis spora. Selain dua jenis spora yang berbeda, juga ukurannya juga beda. Ukurannya juga beda. Nah, yang jantan lebih besar, ya maaf, yang betina lebih besar, yang jantan lebih kecil. Biasanya seperti itu, gitu ya. Nah, spora yang berkelamin betina biasanya besar, gitu ya, jantannya kecil. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan Selaginella, Selaginella, atau ada juga Salvinia, gitu ya. Ada Salvinia atau Marsilea, boleh tulislah ya. Marsilea. Oke, nah ini dia. Jadi nomor 6 jawabannya adalah menghasilkan gamet jantan dan betina dari sporangia yang terpisah, gitu ya. Jadi berumah dua dia. Jawabannya. Baik.
Nomor 7, teman-teman. Baik, masuk ke nomor 7, pernyataan yang tidak tepat sesuai dengan prinsip dari teori evolusi Darwin adalah oke, berarti tentang Darwin gitu ya, tentang evolusinya Darwin. Berbicara teori evolusinya Darwin, maka ada hal-hal penting yang dicetuskan oleh Darwin mengenai evolusi. Yang pertama, kata Darwin itu, teman-teman, evolusi itu terjadi dikarenakan adanya seleksi alam, seleksi alam. Nah, adanya seleksi alam ini itu di mana terjadinya seleksi alam itu dia terjadi pada tulis terjadi pada tingkat spesies. Nah, ini yang harus diingat gitu ya. Pada tingkat tingkat spesies. Spesies. Berarti bukan tingkat populasi gitu ya, tingkat spesies. Yang kedua, kata Darwin, tidak ada individu yang identik. Individu yang identik ini harus dihafalkan yang ini ya. Terus yang ketiga apa teorinya? Yang ketiga itu ada setiap populasi dia cenderung bertambah. Jadi setiap populasi cenderung bertambah, cenderung bertambah. Tapi ingat, nah kata Darwin menggarisbawahi kapan dia bisa bertambah. Nah, ketika apa? Ketika ruang dan makanannya tersedia. Kalau ruang dan makanannya tersedia, maka otomatis biasanya populasi cenderung naik gitu ya. Nah, dia kenapa seperti itu? Sebab ada pernyataan untuk berkembang biak khususnya gitu ya, diperlukan makanan, ruang gitu ya. Nah, ketika misalkan dia makanan dan ruangnya itu dia tidak tersedia dengan baik, maka apa yang terjadi? Maka konsep yang keempat, pertambahan populasinya tidak akan berlangsung terus-menerus gitu kan ya. Tidak akan berlangsung gitu ya, tidak akan berlangsung terus menerus gitu ya. Nah, itu seperti itu, berarti teman-teman teori Darwin ini mana yang tidak tepatnya adalah berarti nomor 7 itu adalah yang A gitu ya, yang A. Baik, nomor 8. Nah, organisme bergenotip, katanya ada organisme bergenotip A besar A kecil dihasilkan dari induk betina yang bergolongan darah. Induk betinanya katanya ini dihasilkan dari induk betinanya itu katanya A kecil A kecil, dan induk yang bergenotip berarti yang jantannya apa katanya gitu ya. Nah, yang mampu menghasilkan anak yang seperti ini, teman-teman, nah, kita akan cek gitu ya, ada beberapa. Nah, berarti kan ini anak yang dihasilkannya harus ada A besar, harus ada A kecil, gitu kan ya. Sedangkan induk yang betinanya itu dia kecil-kecil, ini 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 ini rumusnya itu 2 pangkat 0, berarti hasilnya itu adalah A kecil. A kecil berarti harus digabungkan dengan A besar, gitu kan ya. Nah, satu bisa dengan A besar berarti ini dia 2 pangkat 0 juga ya. Hasilnya ada A besar. Ketika digabungkan maka akan menghasilkan ini. Berarti yang ini mungkin gitu ya. Oke, bergenotip dihasilkan yang ini gitu ya. Selanjutnya kemungkinan yang kedua, misalkan kita punya induk jantan yang begini. Ini kan 2 pangkat 1, 2 pangkat 1 itu adalah berarti turunkan 2 gamet. Ini A besar dengan A kecil. Nah, A besar ini bisa bergabung dengan A kecil ini sama menghasilkan induk anaknya ini ya. Berarti kemungkinannya adalah A besar dan A besar A kecil. Berarti dodol D ya. Baik. Nomor 9. Oke, nomor 9 adalah reaksi yang menggunakan dan menghasilkan energi kimiawi ATP adalah oke. Di sini ada yang menggunakan dan menghasilkan gitu ya. Oke, jadi jawabannya apa? Oke, kita akan cek gitu ya. Nah, ingat teman-teman, reaksi yang menggunakan dan menghasilkan energi itu adalah ada di proses yang disebut sebagai respirasi seluler.
seluler gitu ya. Jadi perombakan atau penghasilan energi tingkat sel. Ini ada dua, bisa dia aerob, bisa menggunakan oksigen, juga bisa anaerob atau tidak membutuhkan oksigen secara langsung gitu ya. Nah, proses aerob dan anaerob itu ada reaksi yang menggunakan dan menghasilkan energi. Apa? Dua-duanya sama, menggunakan proses yang disebut sebagai glikolisis gitu ya. Glikolisis. Nah, proses glikolisis ini teman-teman, dia produk ATP yang dihasilkan total gitu ya. Jadi total ATP, jadi total ATP kotor gitu ya, kita sebutkan aja. Total ATP kotor itu dia menghasilkan 4 ATP. Nah, gitu ya. Nah, tetapi teman-teman, dalam prosesnya glikolisis, proses awal dalam pemecahan glukosa itu dia memerlukan gitu ya. Memerlukan apa? Memerlukan ATP. ATP-nya itu sebanyak berapa? Sebanyak 2 buah. Nah, berarti 2 buah ATP ketika dia mau memecah glukosa pertama kali gitu ya di dalam glikolisis, ngutang 2 gitu ya, tapi nanti dibayar. Nah, 4 ATP ini nanti 2 dipakai untuk membayar utang ini. Berarti sisanya nanti sisa ATP-nya itu dia menghasilkan 2 ATP. Jadi, di dalam reaksi glikolisis ada reaksi pertama menggunakan dulu ngutang dulu ATP, selanjutnya menghasilkan ATP gitu ya. Jadi nomor 9 adalah jawabannya glikolisis. Nomor 10. Baik. Berikut ini adalah tahapan dalam kultur jaringan. Urutan tahapan yang benar adalah, oke yuk ya, mau urutkan gampang ini ya, tinggal diurutkan saja nomor 10. Baik, nomor 10 itu yang pertama itu dia harus apa namanya menumbuhkan dulu jaringan pada medium. Berarti mana-mana ini ya nomor 10. Oke. Berarti perbanyakan planet, aklimatasi tanaman baru. Oke, jadi menemukan jaringan dulu gitu ya. Berarti ini nih teman-teman, ini nomor 1. Jadi kita ambil dulu nih menemukan jaringan pada medium yang memang sudah disesuaikan untuk kultur jaringan. Nah, terus yang keduanya itu adalah terus nanti si sel yang setelah ditumbuhkan ini jaringan ini dia akan membentuk kalus. Nah, ini dia. Kalus itu dia jaringan yang lebih banyak lagi ya. Nah, kalus dia akan berubah jadi tumbuhan muda namanya planlet. Nah, ini dia. Planlet kalau sudah jadi ada akar, ada batang, ada daun gitu ya. Lalu kita aklimatisasi jadi simpan di tanah. Nah, itu ya ini yang keempat. Oke, jadi jawabannya adalah 4 2 1 4 2 1. Oh, ini dia. Gitu ya. Seperti itu. Nah, nomor 11. Baik, peristiwa pindah silang katanya akan meningkatkan diversitas keturunan suatu spesies. Oke, teman-teman berbicaranya diversitas ya. Diversitas itu adalah artinya itu perbedaan. Perbedaan atau keanekaragaman jadi tinggi gitu ya, itu dia diversitas. Nah, dihubungkan dengan di sini diminta dihubungkan dengan pindah silang. Berarti kalian harus tahu dulu nih berbicaranya konsep yang kedua yaitu pindah silang. Pindah silang, teman-teman, ketika sel melakukan proses pindah silang, dia akan menghasilkan kombinasi nantinya, gitu ya. Adanya pindah silang akibatnya kombinasi gen, gitu ya. Kombinasi gen itu dia dapat meningkatkan atau dapat menambah gitu ya, menambah diversitas diversitas atau perbedaan atau keanekaragaman gitu ya. Jadi adanya pindah silang mengakibatkan setiap organisme yang dilahirkan tidak ada yang 100% sama gitu kan ya. Itu terjadilah diversitas atau perbedaan. Akibatnya keanekaragaman makin meningkat. Berarti nomor 11 pernyataan pertama betul ya. Kita lihat sebabnya. Sebab kombinasi gen-gen yang dikandung gamet suatu spesies akan meningkat dengan adanya pindah silang. Betul, ini juga ya. Akan meningkat. Nyambung tidak? Nyambung ya. A berarti kalau nyambung. Oke. Nomor 12. Burung memiliki sistem pernapasan yang lebih kompleks dibandingkan dengan sistem pernapasan pada mamalia. Ya, nah, teman-teman, burung itu dia termasuk ke dalam apes gitu kan ya. Nah, seluruh apes dia punya organ tambahan yang disebut sebagai apa ya perluasan dari paru-paru yang disebut sebagai kantung udara.
gitu ya. Kantung udara. Nah, kantung udara ini dia teman-teman berperan dia sebagai menampung cadangan udara, gitu ya. Dia menampung menampung cadangan udara, tentunya saat dia terbang gitu kan ya. Tetapi kantung udara ini dia tidak menggantikan gitu ya. Dia kantung udara ini dia tidak menggantikan, saya tulis tidak menggantikan peran dari paru-paru gitu ya. Peran paru-paru. Jadi dia itu memang ada kantung udara, tapi kantung udaranya itu tidak menggantikan peran paru-paru. Artinya pertukaran gas masih tetap terjadi di paru-paru seperti kita, gitu ya. Hanya kantung udaranya ini nih yang menampung cadangan udara dia yang lebih kompleks daripada sistem pernapasan di kita. Kalau kita mah mamalia nggak ada, gitu kan ya. Kita tidak ada kantung udara. Akibatnya betul, Aves itu memang lebih kompleks daripada pernapasan mamalia, betul, gitu ya. Nah, sebabnya burung memiliki kantung udara, betul, yang merupakan organ pengganti paru-paru. Tidak menggantikan, gitu ya, tidak menggantungkan peran dari paru-paru, tidak. Itu ya, berarti betul salah. Betul salah itu apa ya? Betul salah itu C berarti ya. Oke. Nomor 13. Nomor 13, teman-teman, ini dia berbicara mikroorganisme yang digunakan dalam bioteknologi tradisional dan produk yang dihasilkan. Baik, kita akan cek satu-satu ya. Saccharomyces untuk membuat roti, betul. Terus Lactobacillus dia pembuatan yogurt, betul. Rhizopus dia tempe, betul. Neurospora untuk pembuatan tahu, bukan. Neurospora itu dia lebih ke pembuatan untuk oncom. Gitu, gitu ya. Berarti jawaban yang betul adalah 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu adalah A gitu ya. Neurospora itu oncom. Oke, 14. Hewan yang memiliki peredaran darah tertutup. Oke, siap. Sistem peredaran darah tertutup. Perhatikan ya. Nah, sistem peredaran darah gitu, saya tulis ya, SP darah tertutup. Artinya tertutup gitu ya. Tertutup itu maksudnya apa? Berarti darah mengalir pada pembuluh darah. Artinya dia memiliki atau ada pembuluh darah. Pembuluh darah. Ingat ya. Jadi disebut tertutup berarti dia memiliki pembuluh darah sehingga darah tidak beredar dengan jaringan-jaringan tubuh secara langsung. Gitu ya, ada salurannya namanya pembuluh darah. Oke. Nah, kalau misalkan darah dia bersentuhan dengan jaringan tubuh secara langsung berarti sistem peredaran darah terbuka itu. Gitu ya. Nah, sistem peredaran darah tertutup ini, teman-teman, dia tidak pernah secara langsung masuk ke jaringan. Gitu ya, ingat-ingat. Nah, ini contohnya siapa? Contohnya perlu diingat ini semua anggota dari vertebrata, gitu ya. Apakah ada invertebrata? Ada, gitu ya. Ada yang invertebrata, tetapi tidak semuanya. Invertebrata itu hanya diwakili oleh siapa? Oleh cacing, gitu ya. Dia cacing tanah, gitu. Tanah Annelida, gitu ya. Awas, ingat-ingat, kalau yang invertebrata pengecualian hanya cacing tanah saja, yang lainnya mah apa namanya terbuka, gitu ya. Tapi kalau yang si cacing tanah dia tertutup. Ya, tetapi yang paling banyak sistem peredaran darah terbuka terbuka itu kebanyakan pada contohnya itu di serangga, gitu ya. Terbuka itu contoh yang terkenal itu adalah serangga, yaitu belalang. Nah, gitu ya. Nah, belalang ini dia. Berarti kata apa? Vertebrata. Cacing tanah berarti tadi mewakili invertebrata, hanya cacing tanah aja, ingat-ingat, awas. Terus ikan dia vertebrata, belalang dia invertebrata, tapi dia apa namanya terbuka, gitu ya. Oke, berarti ingat invertebrata hanya cacing tanah ya. Diingatkan 1, 2, 3, berarti 1, 2, 3 itu adalah jawabannya A, gitu ya. Baik, yang terakhir nomor 15. Spesies fungi dari genus Penicillium katanya yang menghasilkan penisilin adalah baik antibiotik berarti ya. Teman-teman, ini sering ketipu nih. Ada penicillium itu ada yang untuk pembuatan keju, ada yang untuk pembuatan antibiotik. Gitu ya. Biasanya guru-guru di kelas sering mengungkapkan seperti ini, tapi tidak salah ya. Oke, kita ungkap.
yang membentuk keju itu, teman-teman, biasanya berakhir di belakangnya itu dengan I. Misalkan Penicillium camemberti, misalkan camemberti. Ini ada I gitu ya. Kalau di belakangnya I, biasanya itu untuk keju gitu ya. Nah, seperti itu, dia dicontohkannya seperti itu. Nah, atau misalkan antibiotik. Nah, kalau yang antibiotik disamakan dengan belakangnya itu gitu ya. Oke, berarti ini yang diminta ini ya. Oke, misalkan contoh misalkan Penicillium notatum. Gitu ya, ada Kalau belakangnya itu dia antibiotik, kalau belakangnya itu adalah keju. Tetapi di soal ini teman-teman ada pengeco. Khusus untuk Penicillium caseicolum, yaitu yang nomor 4 gitu ya, yang ini meskipun belakangnya tetapi dia merupakan apa namanya, jamur dari genus yang berperan untuk memberi cita rasa pada keju ini, gitu ya. Cita rasa pada keju. Khusus untuk yang ini pengecualian, teman-teman. Jangan ketipu ya. Pas kamu masuk ke konsep misalkan, kan belakangnya antibiotik, berarti nomor satu, nomor tiga, loh kok ada nomor empat? Nah, khusus nomor empat, pengecualian dia adalah untuk cita rasa keju. Jadi jawabannya yang betul itu adalah satu tiga. Satu tiga itu adalah B, gitu teman-teman. Ya, itu saja teman-teman yang bisa disampaikan di pertemuan yang kelima ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan keenam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.